untuk mencapai di sana kesempurnaan pengetahuan dalam ma'rifat, ada dua pasal perlu sandal diperhatikan. Ada dua hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Akan tetapi sebenarnya dua hal ini sebenarnya adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya saja penting ini dibahas sebab terkadang, mohon maaf, terkadang batas pengetahuan yang kita miliki hanyalah sebatas kenal akan diri, maka biasa itu menganggap bahwa kita telah sampai kepada puncak pengetahuan yang sebenarnya. Sebab dia sebuah kalimat yang apa sangana, dia kalimat yang sangat terpopuler di kalangan para ahli-ahli tasawuf. Dia kalimat dia ma'wani, barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka ia mengenal akan Tuhannya. Dan barang siapa mengenal akan Tuhannya, maka ia mengenal akan dirinya. Sebab yang mengenal itulah yang dikenal, dan yang dikenal itulah yang mengenal. Dengan kalimat ini, terkadang dia golongan hanya dengan mengenal akan jati diri, dia telah menganggap bahwa dia telah sampai kepada puncak ma'rifat. Golongan yang seperti ini sebenarnya sedang dalam tidak sadar, dia sadar bahwa dia di pewangan pengetahuan sebatas mengenal diri, ma'rifat insan. Belum sampai kepada ma'rifatullah, yakni mengenal akan Allah. Mohon maaf, do kalimat dia sebenarnya kena tongan nih, namun perlu sana li tahu hati-hati, sebab dia sebuah kalimat yang menyatakan sesungguhnya Tuhan itu tidak akan bisa menjadi hamba dan hamba tidak akan bisa menjadi Tuhan. Tuhan tetaplah Tuhan, hamba tetaplah hamba. Tuhan tidak akan bisa menjadi hamba dan hamba tidak akan bisa menjadi Tuhan. Jadi mohon maaf, ini seakan-akan berlawanan ya, seakan-akan berlawanan. Karena di sisi lain yang kalimat itulah yang mengenal, itulah yang dikenal, itulah yang dikenal, dan itulah yang mengenal. Namun kalimat yang lain yang menyatakan Tuhan tidak bisa menjadi hamba, hamba tidak akan bisa menjadi Tuhan, dan itulah yang paling benar. Jadi sebenarnya kalimat yang menyatakan itulah yang dikenal dan itulah yang mengenal sebenarnya menyimpan sebuah makna yang tersendiri. Ya, jadi sekali lagi hati-hati tahu, sebab dia di pewangan ilmu pengetahuan sebatas kenal diri. Dia meskipun kita mengenal akan diri, ya tahu tak ada batas pengetahuan yang disodorkan oleh pembimbing kita tersebut, maka kita tidak akan sampai kepada puncak pengetahuan, yakni mengenal akan Allah. Pengetahuan yang seperti ini biasanya didapatkan melalui hasil kajian, hasil pembelajaran. Lebih makar rasna apa sengana kita dapatkan melalui cari-carita jika sebatas mengenal akan diri. Mau cari-carita, nulana cerita isya masalah apa sengana mengenai akan tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ia di apa unsur dia, apa pasal dia, nulana bahas isya. Dan dia pun juga
Apa mengetahui bahwa empat hal ini memiliki hubungan erat dengan Sang Pencipta. Kenapa semuanya tertulis dalam kitab? Dengan pengetahuan ini dia bisa mengenal akan dirinya. Nah, japu ya lawena bahwa dia laweta dia benar-benar sangat mulia. Sangat mulia. Akan tetapi pengetahuan yang sebenarnya, pengetahuan yang seperti ini sebenarnya tidaklah sah. Dasar. Karena pengetahuan yang dimiliki sebatas ma'rifat insan. Ya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, mohon maaf, disambung dengan yang pertama. Dia pengetahuan yang seperti tadi, dia tidak bisa mengenal akan Tuhannya disebabkan tidak adanya penyaksian. Ya, tidak adanya penyaksian. Yang ada hanyalah pembahasan. Sedangkan mengenal akan Allah seharusnya ada penyaksian. Yang pertama-tama harus terbuka ini penghalang di hati dia. Pada saat dibuat penghalang dia, maka kita akan menyaksikan sesuatu, ya. Kemudian dia membawa penyaksian. Akan tetapi tidak ada sebuah pembahasan yang dia mampu sebatas penyaksian. Nanda pembahasan. Dikarenakan tidak adanya pembahasan, sehingga dia tidak mampu mengetahui secara hakikat sesungguhnya apa yang disaksikan. Itu yang pertama mengenai penyaksian. Ini terkadang bukan terkadang, akan tetapi mayoritas terjadi di kalangan awam, ya. Dia bahasa penyaksian, tapi begitu dipetulian apa yang kita saksikan, apa na pawangan pembimbing ia mau hitungan awia mau hitungan, nggak tuh disang apa dia tanda pembahasan, ya. Dan kemudian yang kedua di kalangan penyaksian terkadang dia pembahasan, akan tetapi kemampuan pembahasannya hanya sebatas hubungan antara apa yang dilihat dengan Tuhannya. Jadi pengenalan yang seperti ini tidak sempurna, Nah, sangat kitab ilmu warisan dari Datu Ambulun. Barang siapa mengenal akan Tuhannya tapi dia tidak mengenal akan dirinya, maka pengetahuannya tidak sempurna. Ini mulai maksud dia penyaksian, kemudian pahami apa yang disaksikan, tapi dia tidak memahami apa hubungan dari tama dari dia lawe tadi, maka pengenalannya tidak sempurna. Jadi pengetahuan yang sempurna sebenarnya dalam ma'rifat harus dia sebuah penyaksian terbuka dari penghalang di hati dia. Kemudian dia disaksikan akan kebenaran. Kemudian apa yang disaksikan ini dibahas. Apa baik di sesena pun Allah Ta'ala di anulita dia. Apa di sesena pun Allah Ta'ala. Ketika dipahami, maka dibahas. Bumi lau di hubungannya rupa tahu. Apa baik di sesena rupa tahu di anu disaksikan dia. Sekali lagi, pengetahuan yang sempurna kita harus memahami dengan benar. Jadi anu disaksikan dia apa baik di sesena pun Allah Ta'ala, kemudian apa baik di sesena rupa tahu. Ini majapu secara hakiki dia, maka itulah yang disebut kenal diri, kenal Tuhan.
Ya pengetahuannya butuh dia na sangat kitabnya kitabnya ilmu warisan dari Datu Kampulun. Mencarilah seseorang yang mampu menguraikannya. Esa tapi tidak diesakan oleh hati. Karena sesungguhnya Tuhan itu esa tapi mai disandai kesahirannya. Dan meskipun mai disandai kesahirannya, maka ia tetap esa. Ia mulai narua gena dia. Ia menarua. Kenal diri, kenal Tuhan. Dia esa meskipun mai di kesahirannya. Sebab apa yang disaksikan, dia memiliki hubungan erat kepada Sang Pencipta. Dan apa yang disaksikan, dia memiliki hubungan erat kepada manusia itu sendiri. Yang itu dia puncak pengetahuan dalam ma'rifat. Setelah itu, anda melihat pembahasan. Apa anda dibahas? Ini tempat dia dibahas dia. Ya.